Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan turnamen kejuaraan dunia 2023 antara Grandmaster Ding Liren melawan Grandmaster Ian Nepomniachtchi. Pada ronde pertama sebelum ini, kedua pemain bermain imbang chess, sehingga perolehan poin sementara setengah poin untuk Ding Liren dan setengah poin untuk Ian Nepo. Bagi teman-teman yang belum menonton ronde pertama, silahkan cek saja linknya di deskripsi video ini teman-teman. Oke chess, bagaimana keseruan permainannya? Langsung saja kita terjun ke papan permainan. Ini dia ronde kedua. Kali ini Ding Liren memegang buah putih dan Ian Nepo buah hitam. Permainan diawali dengan pion ke D4, kuda ke F6, pion C4, pion E6, lalu kuda ke F3. Pembukaan seperti ini dinamakan Indian Defense dengan variasi anti-Nimzo Indian. Kemudian Nepo pion ke D5 menawarkan penukaran. Liren menolak dan pion ke H3. Nepo pion kali pion, lalu pion maju ke E3, membuka jalur gajah menyerang pion ini. Kemudian Nepo pion E5, mengajak pertukaran. Lihat chess, kalau pion kali pion ini, maka menteri hitam akan pukul menteri Ska. Lalu terpaksa raja kali menteri, dan ini merusak rokade raja putih. Oke, kita kembali. Di sini, Liren gajah kali pion dan pion ke A6. Raja rokade pendek, kuda ke C6. Kuda ke C3, pion ke B5 menyerang gajah. Lalu gajah mundur ke D3. Nepo gajah ke B7, pion maju menawarkan penukaran. Jika di sini hitam menerima pion kali pion, maka menteri akan kali pion, dan menteri ini menjadi sangat agresif menyerang raja hitam. Jadi, di sini Nepo menolak penukaran, lalu pion maju menyerang kuda. Kemudian kuda ke E4, kuda ke A5. Persiapan kuda mengontrol petak C4 sekaligus membuka jalur serangan gajahnya. Perhatikan chess, di ending permainan ini nantinya Ding Liren menyerah kalah. Dan setelah saya analisis, kekalahan Liren bermula dari ikatan dua pion tengah hitam ini chess. Jadi selalu diingat teman-teman, bahwasannya kita harus tetap menjaga pion tengah permainan, karena itu akan sangat bergantung sampai di ending permainan nantinya. Bagaimana kelanjutannya kita lihat. Di sini Liren menukarkan kudanya kali kuda. Nah, seharusnya langkah terbaik putih di sini adalah kuda kali pion ini, chess. Oke? Jika di sini hitam menjawab gajah kali kuda, maka pion kali gajah. Dan posisi ini jelas masih imbang ya, chess. Pion hitam ini juga tidak berbahaya. Tapi coba kita bandingkan dengan posisi langkah yang dilakukan Ding Liren di sini. Ya, di sini Liren menjawab kuda kali kuda Ska. Lalu pion kali kuda. Dan sekali lagi, Liren diberi kesempatan memukul pion ini chess. Tapi malah lebih memilih pion maju ke E4. Dan sekarang giliran Nepo menjawab pion maju ke C4 menyerang gajah. Nah, mulai dari sini sudah mulai terlihat ya chess, kedua pion ini begitu agresif menyerang putih. Oke? Kemudian gajah mundur ke C2. Nepo menteri ke C7, gajah ke D2. Kemudian benteng ke G8. Lihat, di sini Nepo sedang mempersiapkan serangan tajam terhadap raja putih. Sementara perwira-perwira putih ini entah kenapa masih bobok-bobok santai karena terkekang sama dua pion hitam ini, chess. Liren benteng ke C1, Nepo rokade panjang.
Kemudian liren gajah ke D3. Kalian lihat? Menurutmu, Ces, apa kira-kira tujuan dari gajah ini? Kalau di sini harapan liren supaya pion ini pukul gajah ini. Oh, no. Kalau begitu pun, Ces, cara berpikirnya, saya rasa Dewa Kipas pun gak mau makan itu. Ya kan, Ces? Ya jelas ya. Langkah ini sia-sia saja. Karena nggak mungkin di sini Nepo pukul pion ini. Karena sama saja itu langkah bunuh diri. Seharusnya liren bisa menjawab menteri ataupun benteng ini ke S1, Ces. Tapi gimana lah, dia pun nggak mau nanya-nanya ke kita, ya kan? Ya. Oke, Ces, kita lanjut. Di sini Nepo raja ke B8 menghindari jalur serangan benteng putih. Lalu benteng ke E1. Nepo pion ke F5 mengajak pertukaran. Di sini liren menjawab, gajah balik lagi ke C2. Oke, sebentar kita lihat maksud langkah pion Nepo ini. Misalkan di sini putih menerima penukaran pion kali pion, maka rap benteng kali pion. Jika kuda kali benteng, maka boom benteng kali pion. Ska. Raja hanya bisa ke kiri atau ke kanan. Kalau raja ke kanan, maka akan diserang lagi pakai gajah ini. Jadi logisnya raja ke kiri. Kemudian benteng kali pion ska. Raja kali benteng. Lalu menteri meluncur ke H2 ska. Raja ke F1. Dan menteri ke G2 ska. Nah, jadi Ces, kita kembali di posisi awal tadi. Nah, di sini itulah tujuan Nepo memajukan pionnya ini, Ces. Lalu liren menolak penukaran dan menjawab gajah ke C2. Kemudian kuda ke C6 menyerang pion 2 kali. Gajah ke G5 menyerang benteng. Lalu benteng kali gajah, penukaran kualitas. Kuda kali benteng. Dan kuda kali pion. Liren menteri ke H5 menyerang pion 2 kali. Lalu pion maju menyerang kuda. Perhatikan, Ces. Serangan Nepo di sini begitu agresif menusuk ke pertahanan Raja Putih. Gajah ini kemungkinan akan ke C5, lalu menyerang ke petak F2 yang akan dibantu menteri ini ke petak F4. Jadi, di sini liren menjawab kuda mundur ke petak F3. Kemudian kuda kali gajah, benteng kali kuda. Gajah kali pion, benteng ke D2 mengajak pertukaran. Nepo gajah ke D6, persiapan serangan ke H2. Lalu raja bergeser ke H1. Kemudian pion maju menyerang benteng. Pion kali pion, pion kali pion. Lalu benteng ke D4. Kemudian pion C2, tereng, selangkah lagi promosi menteri. Lalu liren menteri ke H6 menjaga petak C1. Kemudian pion maju menyerang benteng. Dan sampai di sini Grandmaster Ding Liren angkat tangan menyerah kalah. Wow, luar biasa serangan Nepo kali ini ya, Ces, yang membuat liren tak mampu lagi bertahan sampai di langkah yang ke-29 ini. Akhirnya skor Ian Nepo menjadi 1,5 poin, sementara liren masih setengah poin. Oke, Ces, sebentar kita analisis kenapa di sini liren menyerah kalah. Perhatikan, Ces. Setelah pion ini menyerang benteng, tidak ada lagi jalan keluar bentengnya ini. Jika ke kiri, sudah diblokir menteri dan gajah. Atau ke D3, diblokir gajah. Kalau ke D2, maka akan menutup jalan menterinya untuk menjaga petak C1, maka jelas pion ini akan promosi menteri. Atau jika ke D1, maka jelas pion kali benteng dan promosi menteri. Jadi, Ces, jelas posisi ini sudah sangat tidak imbang lagi dan dipastikan buah hitam akan memenangkan permainan ini. Oke, Ces, begitulah ceritanya ronde kedua ini. Singkat saja, terima kasih sudah menonton ya. Tetap saksikan ya sampai ke ronde final nantinya. Salam Gens Unasumus.